mengakhiri pembicaraan damai putaran ketiga antara Rusia dan Ukraina, tanpa hasil yang signifikan. Dialog ini merupakan upaya kedua negara untuk mengakhiri konflik bersenjata yang pecah bulan lalu. Pembicaraan terus berlanjut pada aspek politik dan militer. Namun, kondisinya masih relatif sulit, kata ajudan Presiden Rusia Vladimir Medinsky, yang juga memimpin delegasi dari Moskow usai pertemuan tersebut. Terlalu dini untuk mengatakan sesuatu yang positif, lanjutnya, dikutip dari Xinhua News Agency, Selasa. Para perunding Rusia membawa ke pertemuan itu sejumlah besar dokumen, termasuk sejumlah kesepakatan khusus. Medinsky mengatakan tim Ukraina membawa pulang semua materi untuk dipelajari lebih lanjut. Terus terang, harapan kami untuk dialog ini belum terpenuhi. Tetapi saya berharap pada pertemuan berikutnya kami dapat membuat langkah yang lebih besar lagi, kata Medinsky, setelah hampir 3 jam negosiasi di Belovezskaya Pushcha, sebuah area seluas perbatasan Belarusia-Polandia. Medinsky mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina juga membahas masalah evakuasi warga sipil. Dia melanjutkan, koridor kemanusiaan akan didirikan di beberapa zona konflik mulai Selasa. Ada kemajuan positif dalam hal meningkatkan logistik koridor kemanusiaan, Mikhailo Podolyak, penasihat kepala kantor kepresidenan Ukraina, mengatakan di Twitter setelah pertemuan di Belarus. Hari ini, tidak ada hasil yang dapat memperbaiki situasi secara signifikan. Tapi saya tekankan sekali lagi bahwa negosiasi akan terus berlanjut, lanjutnya, berlangsung pada Senin, tanggal 7 Maret. Dialog ini merupakan upaya kedua negara untuk mengakhiri konflik bersenjata yang pecah akhir bulan lalu. Assalamualaikum. Я гражданин Азербайджана. Доброволец полка Азов. Благодарю Украину за оказанную возможность защищать свой дом и свою семью. Harapan tidak tercapai, bantuan Presiden Rusia, kata Vladimir Medinsky, yang juga bertindak adalah kepala delegasi Moskow. The small country road is now lined by piles of rubble, burned out cars, collapsed homes, and a deep crater where a Russian missile struck. Medinsky mengatakan kedua belah pihak akan melanjutkan percakapan dalam waktu dekat. Diskusi terus membahas aspek-aspek politik dan militer. Namun, situasinya masih relatif sulit, tambahnya. Meskipun hasil penting untuk mencapai hasil penting, delegasi Ukraina telah menyatakan bahwa ada langkah positif kecil karena negosiasi yang diciptakan untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan di kali kota di Ukraina. Dengan pandangan politik, termasuk gencatan senjata dan penghentian permusuhan secara umum, negosiasi intensif terus berlanjut, kata delegasi Ukraina Mikhailo Podolyak setelah pertemuan. Брось, я тоже не успеваю, все хорошо. Видите инициативу, помощь нужна. Bless Putin! Fascist America down! God bless Putin! Sebelumnya, dalam pembicaraan damai putaran kedua pada Kamis, tanggal 3 Maret,
delegasi Rusia dan Ukraina sepakat untuk membuka koridor kemanusiaan di kota-kota pertempuran sehingga warga sipil dapat dievakuasi ke sana. Namun, rencana itu tidak terwujud. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuduh militer Rusia menghalangi evakuasi warga sipil. Zelensky menolak meninggalkan ibu kota Ukraina, Kyiv, dengan mengatakan bahwa dia tidak takut ketika pertempuran pecah. Laporan PBB. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB telah menyerukan pembukaan koridor kemanusiaan agar pasokan logistik dapat dikirim dengan aman ke warga Ukraina. Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield mengatakan, dunia harus bersiap untuk jalan yang sangat panjang dan sangat sulit ke depan di Ukraina. Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan pada Selasa, tanggal 3 Agustus, bahwa 2 juta pengungsi telah meninggalkan Ukraina sejak perang dimulai pada tanggal 24 Februari. Aliran pengungsi dari Ukraina telah mencapai 2 juta hari ini, tweet Grandi. Aliran pengungsi meningkat datang sebagai gencatan senjata, sementara antara militer Rusia dan Ukraina diumumkan pada hari Selasa, untuk mengevakuasi warga sipil dari 5 kota besar Ukraina, termasuk ibu kota Kyiv. Защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Evakuasi telah dimulai di Sumy, dekat perbatasan Rusia dan 350 km, 218 mil, timur Kiev, kata Kepala Wilayah Poltava Dmitry Lunin pada Selasa pagi. Мы женщины Украины. Мы благословили наших мужчин на защиту нашей земли. Pada hari Senin, tanggal 7 Maret, Ukraina menolak tawaran Rusia untuk membuka lebih banyak koridor kemanusiaan karena mengarahkan evakuasi warga Ukraina ke Rusia atau Belarus. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, OHCHR, mengumumkan pada hari Senin bahwa setidaknya 406 warga sipil telah tewas, dan 801 lainnya terluka di Ukraina sejak Rusia melancarkan perang terhadap tetangganya. Dari 406 orang yang tewas, 27 diantaranya adalah anak-anak menurut PBB. OHCHR mengatakan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi, karena kondisi di lapangan mempersulit mereka untuk memverifikasi korban sipil.